Sayyidul Istighfar adalah doa permohonan ampun, istighfar, yang diajarkan oleh Rasulullah dan dikenal sebagai penghulu istighfar atau bentuk istighfar terbaik. Rahasianya diyakini dapat membawa banyak manfaat spiritual dan kesejahteraan jika diamalkan dengan tulus. Berikut adalah beberapa rahasia dan manfaat dari mengamalkan Sayyidul Istighfar. 1. Pengampunan dosa yang menyeluruh. Mengucapkan Sayyidul Istighfar dengan ikhlas dan penuh penyesalan dipercaya dapat menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkannya di pagi hari dengan penuh keyakinan, dan jika dia wafat di hari itu, dia akan masuk surga. Begitu pula jika diucapkan pada malam hari, maka jika ia meninggal malam itu, ia akan masuk surga. 2. Mendekatkan hati kepada Allah. Sayyidul Istighfar mengandung pengakuan penuh atas kekuasaan Allah, penyesalan atas segala dosa, dan ketulusan untuk beribadah dan kembali kepadanya. Ini membantu memperdalam rasa ketakwaan dan ikhlas dalam hati. 3. Memperoleh perlindungan dan rezeki. Dengan amalan ini, Allah dijanjikan memberikan perlindungan serta rezeki yang cukup. Hal ini sesuai dengan hadis yang menyatakan bahwa istighfar dapat menjadi kunci pembuka pintu-pintu rezeki dan menghilangkan segala kesulitan. 4. Ketenangan jiwa dan pikiran. Mengamalkan istighfar, khususnya Sayyidul Istighfar, membantu menenangkan hati, meredakan kecemasan, dan memberi ketenangan batin karena kita menyerahkan segala urusan kepada Allah dan mengakui kelemahan sebagai manusia. 5. Memperoleh rahmat dan kasih sayang Allah. Doa ini juga merupakan bentuk merendahkan diri di hadapan Allah, sehingga kita mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Dengan memohon ampunan, hati menjadi lebih lembut dan lebih mudah untuk mendapatkan petunjuk. Berikut teks lengkap Sayyidul Istighfar. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta, kholaqtani wa ana, abduka, wa ana, ala, ahdika wa waqdika mastathoktu, a'udzu bika min syarri ma sanaktu, abu laka binikmatika, alaya, wa abu beidhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan tetap setia dengan janjiku kepadamu sejauh yang aku mampu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka, ampunilah aku, karena sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Amalkan Sayyidul Istighfar di pagi dan petang hari, semoga membawa kebaikan dalam hidup. Fadilah, keutamaan, dari mengamalkan Sayyidul Istighfar sangatlah besar, karena doa ini adalah salah satu bentuk istighfar yang paling utama dalam Islam. Berikut beberapa fadilah atau keutamaannya. 1. Masuk surga jika wafat saat mengucapkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkannya di siang hari dengan penuh keyakinan, lalu dia wafat pada hari itu sebelum sore, maka dia termasuk ahli surga. Barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dengan penuh keyakinan, lalu dia wafat sebelum pagi, maka dia termasuk ahli surga. Ini menunjukkan bahwa Sayyidul Istighfar adalah doa yang sangat istimewa. 2. Pengampunan dosa. Sayyidul Istighfar berisi pengakuan atas dosa dan permohonan ampun yang mendalam, sehingga mengamalkannya dengan penuh kesungguhan hati diyakini mampu menghapus dosa-dosa kita. Doa ini mencakup penyesalan dan pengakuan terhadap nikmat Allah, yang menjadikannya istighfar yang sangat kuat. 3. Mendekatkan diri kepada Allah. Sayyidul Istighfar mengandung unsur tawakal dan pengakuan atas kekuasaan Allah, serta penyerahan diri sepenuhnya. Dengan mengamalkannya, seseorang menjadi lebih dekat dengan Allah dan hatinya menjadi lebih lembut dan peka dalam menjalankan ketaatan. 4. Ketenangan hati dan pikiran. Sayyidul Istighfar mampu menghadirkan ketenangan batin bagi yang mengamalkannya. Hal ini disebabkan karena seseorang yang mengucapkan doa ini menyerahkan segala kesalahan dan urusan hidupnya kepada Allah, sehingga hatinya lebih lapang dan tenang dalam menghadapi berbagai situasi. 5. Menjadi sebab turunnya rezeki dan kelapangan hidup. Istighfar diyakini sebagai salah satu kunci kelapangan rezeki. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12 bahwa dengan memperbanyak istighfar,
Allah akan melapangkan hidup seseorang dengan rezeki yang berlimpah dan berkah. Sayyidul Istighfar adalah salah satu cara terbaik untuk memohon kelapangan ini. 6. Terjauh dari siksa dan bahaya. Dengan mengamalkan Sayyidul Istighfar, Allah akan melindungi seseorang dari berbagai bencana, bahaya, dan kesulitan. Ini menjadi ikhtiar perlindungan dari hal-hal buruk di dunia dan di akhirat. Dengan memahami fadilah ini, mengamalkan Sayyidul Istighfar setiap pagi dan petang dapat membawa kebaikan, ketenangan, serta keberkahan dalam hidup. Mengamalkan Sayyidul Istighfar memiliki banyak manfaat, baik untuk kesehatan mental, spiritual, maupun kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Berikut beberapa manfaat utama dari Sayyidul Istighfar. 1. Menghapus dosa dan kesalahan. Sayyidul Istighfar membantu seseorang menghapus dosa-dosa dan kesalahannya. Rasulullah mengajarkan bahwa siapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan dan ikhlas, maka dosa-dosanya akan diampuni, sehingga hati menjadi lebih bersih dan jiwa lebih tenang. 2. Meningkatkan kedekatan dengan Allah. Doa ini mengandung pengakuan akan keesaan Allah dan penerimaan bahwa hanya kepadanya kita bergantung. Ini membantu kita lebih mendekatkan diri pada Allah dan meningkatkan keimanan. 3. Menghadirkan ketenangan dan kedamaian batin. Mengakui kelemahan dan memohon ampunan kepada Allah melalui Sayyidul Istighfar membawa ketenangan hati. Dengan ini, seseorang dapat merasakan kedamaian karena tahu dirinya telah berserah kepada Allah dan membersihkan diri dari beban dosa. 4. Mendatangkan rezeki yang berkah. Dalam surah Nuh ayat 10-12, Allah menjanjikan bahwa istighfar mendatangkan rezeki, berkah, dan keturunan yang baik. Sayyidul Istighfar menjadi cara istighfar terbaik yang diharapkan dapat membuka pintu rezeki yang lebih lapang dan berkah. 5. Melindungi dari bahaya dan musibah. Sayyidul Istighfar juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan. Dengan mengakui dosa dan memohon ampun, kita mengakui kekuasaan Allah yang Maha Pengampun, sehingga Allah memberikan perlindungan dari musibah dan bahaya. 6. Menguatkan rasa syukur dan pengakuan terhadap nikmat Allah. Di dalam doa ini terkandung pengakuan terhadap nikmat Allah yang tidak terhingga. Ini membantu mengingatkan kita agar selalu bersyukur dan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah. 7. Meningkatkan ketawakalan dan keikhlasan. Doa ini mengandung unsur tawakal dan ikhlas yang mendalam. Dengan mengakui segala dosa dan kelemahan, kita menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah, sehingga membentuk keikhlasan dan tawakal dalam menghadapi segala ujian hidup. 8. Menghilangkan kecemasan dan stres. Dengan memohon ampun dan memanjatkan Sayyidul Istighfar, seseorang bisa melepaskan beban mental. Kecemasan dan stres berkurang ketika seseorang merasa telah menyerahkan segala kesalahan dan urusan hidupnya kepada Allah. Dengan rutin mengamalkan Sayyidul Istighfar, kita bisa merasakan manfaatnya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Para ulama mengungkapkan berbagai keutamaan dari mengamalkan Sayyidul Istighfar, berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad dan penjelasan dalam Al-Quran. Berikut adalah beberapa keutamaan Sayyidul Istighfar menurut pandangan para ulama. 1. Pintu pengampunan yang paling utama. Menurut Imam Nawawi, Sayyidul Istighfar dianggap sebagai doa pengampunan yang paling agung karena kandungannya meliputi pujian kepada Allah, pengakuan nikmat, serta pertaubatan yang mendalam. Istighfar ini mengandung permohonan ampunan yang penuh pengakuan atas nikmat Allah dan rasa syukur atas segala karunia-Nya. 2. Jaminan masuk surga. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menjamin bahwa orang yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari dan meninggal sebelum sore, atau membacanya di malam hari lalu meninggal sebelum pagi, maka akan masuk surga. Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah keutamaan besar karena keistimewaan doa ini dalam membawa seseorang kepada ampunan Allah. 3. Bukti ketawakalan dan pengakuan terhadap nikmat Allah. Sayyidul Istighfar juga mengandung nilai tawakal yang sangat besar. Para ulama menyatakan bahwa mengamalkan Sayyidul Istighfar merupakan bentuk pengakuan seseorang terhadap kekuasaan Allah dan segala nikmatnya. Imam Ibn Qayyim mengatakan bahwa doa ini menjadi bukti ketergantungan penuh kepada Allah dan kepercayaan kepada rahmat-Nya. 4. Sarana untuk mendapatkan rezeki dan kelapangan hidup.
Berdasarkan ayat Al-Quran dan pendapat ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, istighfar secara umum dapat menjadi sebab diturunkannya rezeki, kesehatan, dan kelapangan hidup. Sayyidul Istighfar sebagai bentuk istighfar terbaik mampu membuka pintu-pintu rezeki dari jalan yang tak terduga. 5. Perisai dari segala kesulitan dan musibah. Ulama-ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa istighfar dapat menjadi perisai dari segala bentuk kesulitan dan bencana. Sayyidul Istighfar adalah salah satu cara terbaik untuk meminta perlindungan dan ketenangan dalam hidup, yang dengannya Allah akan melindungi hambanya dari segala bahaya. 6. Meningkatkan rasa syukur dan kualitas ibadah. Para ulama juga memandang bahwa Sayyidul Istighfar meningkatkan rasa syukur dan mengingatkan kita untuk menyadari segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, istighfar jenis ini bisa membersihkan hati sehingga membuat kita lebih khusyuk dalam ibadah dan lebih peka terhadap nikmat Allah yang sering dilupakan. 7. Menguatkan keikhlasan dalam bertobat. Para ulama mengajarkan bahwa Sayyidul Istighfar mengandung pengakuan mendalam atas dosa-dosa, dan ini membantu kita untuk mengikhlaskan hati dalam tobat. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa doa ini adalah salah satu cara terbaik untuk memurnikan hati dari kesombongan dan membuat kita lebih rendah hati di hadapan Allah. 8. Menghapus dosa dan meningkatkan derajat. Ulama-ulama seperti Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Sayyidul Istighfar bukan hanya untuk penghapusan dosa, tetapi juga untuk meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah. Semakin seseorang mengamalkan Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Dengan keutamaan-keutamaan ini, para ulama sangat menganjurkan untuk mengamalkan Sayyidul Istighfar di pagi dan petang hari sebagai bentuk istighfar terbaik dan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Para ulama telah mengajarkan cara-cara mengamalkan Sayyidul Istighfar agar manfaatnya dapat dirasakan sepenuhnya. Berikut adalah cara-cara mengamalkan Sayyidul Istighfar yang sesuai dengan ajaran para ulama. 1. Membaca setiap pagi dan petang. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi menyarankan agar Sayyidul Istighfar dibaca pada waktu pagi setelah sholat subuh dan waktu petang setelah sholat asyar atau maghrib. Hadis dari Rasulullah juga menyebutkan bahwa siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi dan petang dengan keyakinan, jika ia meninggal pada hari atau malam itu, maka ia akan masuk surga. 2. Membaca dengan khusyuk dan penuh keyakinan. Penting untuk membaca Sayyidul Istighfar dengan hati yang khusyuk dan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa. Para ulama menekankan pentingnya menghayati setiap kata dalam doa ini, karena doa ini berisi pengakuan atas nikmat Allah, permohonan ampun, dan pernyataan untuk berserah diri hanya kepadanya. 3. Melakukan sebanyak 3 kali atau lebih. Dalam beberapa ajaran, ulama menyarankan membaca Sayyidul Istighfar minimal 3 kali di pagi dan petang. Namun, jika seseorang memiliki lebih banyak waktu, dianjurkan untuk memperbanyak bacaan ini sebagai bentuk istighfar yang lebih kuat. 4. Mengiringi dengan meminta ampunan untuk dosa-dosa tertentu. Sebelum atau setelah membaca Sayyidul Istighfar, dianjurkan untuk menyebut dosa-dosa tertentu yang ingin diampuni. Para ulama mengajarkan bahwa hal ini bisa membantu seseorang merasakan lebih mendalam permohonan ampunannya, dan sekaligus sebagai introspeksi. 5. Memperbanyak istighfar lainnya sepanjang hari. Sayyidul Istighfar merupakan bentuk istighfar terbaik, tetapi para ulama menyarankan untuk tetap memperbanyak bacaan istighfar lainnya sepanjang hari. Dengan mengamalkan Sayyidul Istighfar secara khusus dan memperbanyak istighfar secara umum, diharapkan seseorang akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. 6. Mengikuti dengan perbuatan baik dan tobat yang sungguh-sungguh. Ulama seperti Imam Ibnu Qayyim dan Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa istighfar yang sempurna harus diiringi dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Sayyidul Istighfar menjadi lebih bermakna ketika diikuti oleh perbuatan baik dan taubat yang tulus. 7. Menghayati makna setiap kalimat dalam Sayyidul Istighfar. Dalam mengamalkan Sayyidul Istighfar, para ulama juga menekankan pentingnya memahami makna doa ini secara mendalam. Doa ini mengandung pengakuan atas nikmat Allah, penyesalan, dan ketundukan penuh kepadanya. Dengan memahami maknanya,
kita akan merasakan kehadiran Allah dan meningkatkan kualitas istighfar kita. 8. Menjaga kesinambungan dan konsistensi. Ulama menyarankan agar Sayyidul Istighfar dijadikan bagian dari rutinitas sehari-hari, bukan hanya saat mengalami kesulitan atau ketika membutuhkan pertolongan Allah. Dengan mengamalkannya secara konsisten, kita membentuk kebiasaan untuk selalu mengingat Allah dan memohon ampunannya. 9. Dilakukan dengan keikhlasan dan tanpa riak. Keikhlasan sangat ditekankan dalam setiap amalan, termasuk Sayyidul Istighfar. Para ulama mengingatkan agar amalan ini tidak dilakukan dengan niat pamer atau riak. Ikhlas dalam beristighfar menjadi kunci agar doa ini diterima oleh Allah. Dengan mengikuti cara-cara tersebut, para ulama meyakini bahwa kita dapat mengamalkan Sayyidul Istighfar dengan lebih optimal dan merasakan manfaat spiritualnya secara mendalam.